kasih dorongan Tuhan, karena si memberikan pengajaran kepada Tuhan, Tuhan semua ya Bapa. Anak kami kasih turi kenal, Mbak kami kenal Bapa. Banci dalam kami, banci pakai kami, banci hidup kami setiap keluarnya Tuhan. Diserahkan kami dari itu surga seluruhnya dan membantu Tuhan. Kalau kami tengah-tengah kami Bapa, dan apa yang kami dari Tuhan, adalah nabi menghuni. Enak mencatat Tuhan yang diselasi dengan Bapa. Sebab kami Tuhan kenal Yesus Kristus juru selamat kami manusia. Amin. Mari si puji Tuhan dibahas hidup pujian tak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Allah adalah kasih. Kasih merupakan sifat dan karakter Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih Allah kepada manusia telah dinyatakannya dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menyadari begitu besarnya kasih Allah kepada kita, Tuhan Yesus menginginkan untuk kita meneladani kasih dalam kehidupan dengan melakukan kasih. Meneladani kasih Tuhan Yesus berarti kita harus mengerti pengertian kasih itu sendiri. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 5-7 berbicara tentang pengertian kasih. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan dalam firman-Nya, dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi
Jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Firman Tuhan ini mengajarkan untuk kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan dengan landasan kasih. Jawab Tuhan kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih adalah penggenapan dari segala hukum yang ada, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Mari kita masuki ibadah PA ini untuk kita bisa memahami bagaimana seharusnya kita menjalin kasih sesama saudara, yaitu kakak, abang, adik, dan sahabat kita. Mari kita angkatkan pujian kita. Kita angkatkan pujian kita lewat nyanyian rohani, Kasih Yesus Manis dan Lembut. Musik mengalir dengan lembut, kita masuk di dalam doa penyembahan. Allah yang penuh kasih, kasih-Mu yang kami kenal di dalam Yesus Kristus adalah kasih yang kekal ya Bapa. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami memiliki Tuhan yang adalah sumber kasih sayang. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan keluarga yang menyayangi kami, yang mengasihi kami, bapak ibu kami, abang, kakak, adik kami, teman-teman kami, saudara kami. Kami bersyukur ketika Tuhan mengirimkan mereka menjadi teman kami yang mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, di dalam bentuk ucapan syukur kami Bapa, kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami masuk di dalam jam doa Permata GBKP dengan topik kami, kasih sayang mengasihi. Biarlah Tuhan pada saat ini setiap permata-permata GBKP boleh mengingat kembali bagaimana kasih sayang Tuhan yang luar biasa
yang Tuhan hantarkan kepada setiap permata lewat keluarga, sahabat. Dan biarlah Tuhan, kami boleh merenungkan betapa luar biasanya kasih Tuhan lewat ibadah jam doa permata GBKP pada saat ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan setiap yang bertugas terlibat di dalam ibadah ini. Dan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti jam doa ini. Biar Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengajari dan peliharakan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami dan ibadah jam doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kembali kita angkatkan pujian kita lewat nyanyian rohani Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apa? Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah? Apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah?
lebih cerdas, punya karakter pemimpin, mendominasi, merasa berkuasa, merasa kuat, dan juga merasa bahwa kami memiliki kekuatan atau power yang lebih. Hal ini membuat kami menjadi sosok yang selalu ingin diberikan tanggung jawab yang bebas dan juga diberikan kuasa ataupun kekuasaan yang besar, sehingga bisa mengatur atau menggunakan kekuatannya tersebut kepada adik-adik kami. Tanpa kami sadari, inilah yang sering merusak hubungan kami dengan adik-adik kami. Kami juga sulit untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf terlebih dahulu kepada adik-adik kami. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita masuk di dalam saat teduh kita. Kita merenungkan 1 menit. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita ujungi, mari kembali kita mendengarkan pengakuan dosa dari si bungsu. Sifat manja menjadi yang sangat melekat pada diri kami. Kehadiran kami di tengah keluarga mendapat perhatian lebih dari orang tua, kakak, abang, dan keluarga kami. Maka tak heran perlakuan yang kami terima akhirnya membuat kami cenderung senang dimanja dan diperhatikan. Kami mau menang sendiri dan sering membuat kakak abang kami kesal terhadap tingkah laku kami. Ini juga sering memicu perselisihan sesama saudara di dalam keluarga dan menimbulkan kecemburuan di hati kakak dan abang kami. Mari kembali kita merenungkan pengakuan dosa dari seorang anak yang bungsu. Kita masuk di dalam saat teduh kita. Kita akan mendengarkan seorang sahabat memiliki sahabat yang baik hati, perhatian, dan setia dalam suka dan duka adalah harapan kita. Namun sering sekali kita menuntut lebih dari sahabat kita.
kepentingan kita terhadap mereka. Kita masuk di dalam saat teduh kembali. Mari kita merenungkan. Kita berdoa menyambut firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami menikmati setiap kasih sayang Tuhan. Pada saat jam doa ini Tuhan, kami ingin kembali merenungkan kehidupan kami. Kami ingin kembali melihat betapa seringnya kami tidak menghargai arti kasih dalam hidup kami. Kami datang dan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu mengurapi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan firman ini. Tuhan, pakaikan hamba-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan dia. Ampunkan dosa-dosanya. Layakkan hamba-Mu, pakaikan mulutnya menjadi mulut Tuhan, untuk boleh memperdengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari permata yang kami kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita terambil dari kitab Amsal pasal 10, ayatnya ayat yang ke-12. Kalau di dalam bahasa Karo kitab Kuan-Kuanen Bindu 10 ayat 10:2. Kami akan membacakan dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Amsal pasal 10 ayat 12, demikian firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi kami akan bacakan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Demikian firman Tuhan. Sahabat permata yang kami kasihi, ijape kam kerina ringan, Shalom menjua-jua man banta kerina. Iya. Saudara-saudari yang kami kasihi, sebuah keluarga, ayah, ibu, dan seorang anak gadisnya tinggal di sebuah rumah. Lalu pada suatu saat mereka semua bepergian dan meninggalkan rumah kosong. Lalu pada siang hari kembalilah sang ibu ke rumah. Dan alangkah terkejutnya dia ketika dia melihat di teras rumahnya
ada 3 orang lelaki yang sudah tua dan berjanggut panjang. Mereka menunggu menanti sang tuan rumah. Lalu sang istri menyapa ketiga lelaki tersebut. Dia mengatakan, "Hai Pak, saya tahu Bapak pasti orang baik-baik. Saya tahu Bapak lapar dan haus sehingga datang ke rumah saya. Baiklah, saya akan masuk ke rumah. Dan silakan Bapak masuk ke rumah saya." Lalu ketiga orang yang sudah tua, bapak yang sudah tua, dia menanyakan sang istri. Dia berkata, "Apakah suami Anda ada di rumah?" Lalu sang istri berkata, "Tidak Pak, suami saya masih kerja dan nanti sore akan pulang. Anak saya juga ada les tadi di sekolah." "Oh, kalau begitu, kami nggak usah masuk ke dalam rumah. Kami akan menunggu di teras rumah ini sampai nanti suamimu akan pulang." Lalu sang istri masuk ke rumah dan tamu 3 orang itu dia tetap berada di luar sambil berjalan di halaman rumah sambil menunggu sang suami pulang kembali. Lalu akhirnya suami pulang, lalu dia masuk ke rumah. Lalu sang istri berkata, "Pak, kita kedatangan 3 orang tamu yang sudah tua dan begitu panjang janggutnya. Loh, kenapa tidak Mama suruh masuk? Ketika saya suruh masuk tadi siang, ketiga tamu itu berkata kalau suamimu belum pulang kami tidak akan masuk ke rumah." Wah, lucu juga tamunya ya. "Oke, katakan sekarang pada mereka silakan masuk sebab saya sudah di rumah." Lalu anaknya juga sudah di rumah. Sudah lengkaplah keluarga itu 3 orang di rumah. Lalu sang istri beranjak dari dalam dan membuka pintu. Lalu dia bilang kepada 3 orang tua itu, "Pak, mari masuk ke rumah kami karena suamiku sudah pulang." Lalu salah seorang di antara ketiga yang berjanggut panjang, dia bilang, "Nak, kami yang 3 orang ini, temanku ini bernama kekayaan, dan temanku ini bernama kesuksesan. Lalu aku sendiri bernama kasih sayang. Coba tanya kepada suamimu, siapa yang dia izinkan masuk? Apakah kekayaan, apakah kesuksesan, atau apakah kasih sayang saya sendiri?" Lalu sang istri kembali masuk ke rumah. Dia bilang kepada suaminya, "Pak, tamu kita itu berkata, dia punya nama yang berbeda-beda. Ada namanya kekayaan, ada namanya kesuksesan, dan ada namanya kasih sayang. Dia suruh tanya kepada suami, mana yang dia pilih untuk masuk." Nah, rekan-rekan permata yang kami kasih, ketika tamu itu berada di rumahmu, ketika pendeta atau saya boleh bertanya, mana yang kamu pilih masuk? Kita teruskan ceritanya. Lalu sang suami berkata, "Ma, udahlah, suruh aja kekayaan masuk. Supaya kita dipenuhi dengan kekayaan. Supaya rumah kita dan kita juga memiliki rezeki yang banyak, berlimpah, kekayaan yang luar biasa." Lalu sang istri berkata, "Enggak Pak, aku gak suka kekayaan, aku lebih suka kesuksesan aja. Biarlah kita suruh kesuksesan yang masuk. Supaya apa? Jeruk kita yang 10 hektar itu sukses, buahnya bagus, usaha yang kita buka juga sukses. Jadi saya pilih sukses Pak, biar kesuksesan aja yang masuk." Enggak, kekayaan, kesuksesan, kekayaan, kesuksesan. Akhirnya seorang anak putrinya, dia berkata,
Ma, aku lebih suka kasih sayang yang masuk dalam rumah kita. Supaya rumah kita, papa, mama, dan aku, kita dipenuhi dengan kasih sayang. Lalu berpikir sang ayah dan sang ibu. Suami istri itu akhirnya berpikir, dia berkata, oh betul juga ini kata anak kita, Pak. Iya nggak ya? Ya udah kalau begitu suruh deh kasih sayang masuk ke rumah kita. Lalu sang istri berjalan ke pintu rumah, pintu depan. Dia buka pintu. Mana yang namanya kasih sayang? Silakan masuk, itu yang kami pilih. Lalu kasih sayang berdiri. Begitu kasih sayang berdiri, kekayaan dan kesuksesan langsung mengikut dari belakang. Dia masuk, lalu sang istri, dia berkata, tidak. Kami hanya menyuruh satu yang masuk, yaitu kasih sayang. Kekayaan dan kesuksesan silakan tunggu di luar, kata sang istri. Lalu kesuksesan, kekayaan dia diam, lalu kasih sayang berkata, Nak, karena engkau satu keluarga memilih kasih sayang, ketika kasih sayang berada di dalam rumahmu, kesuksesan dan kekayaan akan mengikutinya. Lalu kekayaan berkata, kekayaan aku sendiri dan kesuksesan, kami ini buta mata kami. Kami dibawa-bawa oleh kasih sayang. Oleh sebab itu, di mana ada kekayaan, belum tentu ada kesuksesan dan kasih sayang. Di mana ada kesuksesan, belum tentu ada kasih sayang dan kekayaan. Tapi di mana ada kasih sayang, di situ akan ada kesuksesan dan kekayaan. Lalu masuklah mereka, dan akhirnya rumah tangga ini dipenuhi dengan kasih sayang, kesuksesan, dan kekayaan. Nah, sahabat permata yang kami kasihi, pada saat jam doa kita hari ini, tema kita adalah kasih, mengasihi, menyayangi, kasih sayang. Ketika sayang menyuruh saudara-saudari permata memilih, siapakah yang akan kau pilih masuk ke dalam hatimu? Siapakah yang akan kau pilih masuk ke dalam rumahmu? Apakah kekayaan, apakah kesuksesan, atau kasih sayang? Mungkin ketika kita berpikir secara logika, lebih baik kita pilih kekayaan. Mungkin ketika berpikir kita secara duniawi, kita akan memilih kesuksesan. Tapi kembali lewat satu ilustrasi ini, di mana ada kasih sayang, ikut kerina, kesuksesan ikut, kebayakan ikut. Makanya apa? Kasih sayang menjadi barang yang langka pada saat ini. Keleng hatiku kam, adik kampi keleng hati duaku. Adik keleng hati duaku, kelengan hatiku kam. Tapi adik kampi pernah keleng hatiku, hati duaku, sebalangan serai pelatiku sekam. Sada mata wari pelatiku sekam. Biasa kelak karo ni bagaimana rekan-rekan permata? Seberapa besarkah kasih kita kepada orang tua kita? Kasih lemah lembut, kasih panjang sabar, kasih mengampuni, kasih memaafkan. Bungelit bas kita permata GBKB. Karena engkelengi, karena mengasihi, menyayangi, bungelit kekelengan di antara kita permata, di antara pengurus permata, di antara anggota permata, atau melala dengan jebiak cian, takut disaingi. Misalnya kalau kasih tidak mengenal takut disaingi, kasih tidak cemburu, kasih tidak ingin kita di atas dan orang lain di bawah. Bagi dia kasih tidak seperti itu. Coba kita melihat kembali bagaimana kasih Kristus, kasih Allah kepada kita lewat pengorbanan Kristus yang sudah mati untuk kita, untuk kuras, untuk permata.
Jadi kekelengene barang langka nina, kok payo nih. Apalagi pada saat sekarang, pihak manusia egois yang luar biasa. Mungkin Permata pernah dengar homo homini lupus. Apa artinya manusia menjadi serigala terhadap sesamanya? Manusia menjadi serigala terhadap sesamanya. Memang kita homo sosial, makhluk sosial. Tapi ada saatnya dan bahkan kita lebih sering menjadi serigala, menjadi pemangsa terhadap sesama kita. Nih, aku megati katakan ada 4 tahapan. 4 tahapan apa? Akankah kita makan hari ini? Imannya kita warisi sendah. Akankah kita makan? Berarti belum tentu makan, bisa enggak. Akankah kita makan? Lalu yang kedua, apa yang kita makan ya? Rukur dengah, ngulit, tapi apa yang kita makan ya? Yang ketiga, di mana kita makan ya? Bisa di panorama, bisa di rumah, bisa di BPK, bisa di kaget. Tapi yang keempat, siapa yang kita makan? Siapa yang kita makan? Biasana adina perbapaan mamre cakap nas kedai kopi. Iya na aku nul peyang go mukur kena kita. Biasa oke. Iya dina iya sip tempa lambom kita dah kena. Berarti kekelengannya kurang juga sih ya. Nah, jadi saudari Permata yang kami kasihi, khusus pada jam doa kita pada malam hari ini untuk bulan Juli 2020. Kita diajak kembali untuk mengasihi, dan mengasihi. Kasih yang kita sebarkan di dalam lingkungan keluarga kita sama seperti kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kelengi naderas Bapa, kelengi agi-agita, kelengi kakata, kelengi iakap kami intina ibas jam doata. Sebab apa? Melala kami. Banyak ya. Permata ketika sudah berumah tangga, ketika sesudah berumah tangga, banyak Permata yang seperti anak panah. Ketika dia dipanahkan, dia tidak akan kembali kepada induknya. Dia tidak pulang kepada induknya. Kenca panahkan, ialah naik mulik. Tanijaya. Ini artinya apa? Banyak Permata yang ketika sudah berumah tangga, dia lupa akan kasih sayang orang tua. Dia lupa bahwa kesuksesannya ketika itu, kekayaannya saat dia sudah berumah tangga, itu adalah berkat doa orang tua. Hai anak panah. Ada juga yang seperti anak kunci. Kailah lap lengket mas indung kunci. Anak kunci lalap yang lendot di dalam kuncinya. Lapang miser, gak berani mandiri, selalu berada teruk kikik nadi bapak anak. Anak kunci. Likang anak lagan, kok Permata sih diberu kita rusem giling la Cina nih pakai. Kai, lalap pipiki anak lagan indung lagan. Pipiki na lalap. Coba bayangkan ketika ibu lagan bisa berbicara kain nila, nak aku besui itu kok kain aku lalap aku pipiki ibu aku latih kuat aku, lalap pek. Ulaka bagi anak lagan yang sesudah berumah tangga pun selalu menyakiti hati orang tua. Jadi tibar jaga kelementa. Nah, oleh sebab itu jadilah anak Tuhan yang memiliki karakter seperti karakter lead them kekelengan ibas kita, mau mengasihi dan kasih itu memaafkan, murah hati. Nah, jadi pada saat ini firman Tuhan tadi mengatakan kebencian menimbulkan pertengkaran. Di dalam kasih tidak ada kebencian. Sebab apa? Di dalam kasih tidak ada pertengkaran. Terpujilah nama Tuhan lewat jam doa Permata kita pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan.
kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ia menjadi renungan bagi kami tentang kehidupan seorang permata. Dan bahkan Tuhan, ketika kami melepas masa-masa permata kami, tapi kami penuh dengan kasih sayang. Kami tidak melupakan keluarga kami. Kami tidak melupakan orang tua kami, kakak, abang, dan adik kami yang selalu mengasihi dan mendoakan kami selalu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada pertengkaran dan kebencian. Karena kasih selalu murah hati, mengampuni, dan mengasihi. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang boleh diperdengarkan pada saat ini. Kami pun kembali diingatkan untuk menjadi orang yang penuh akan kasih. Walaupun kami masih muda, walaupun permata berjiwa muda, tapi lewat firman ini Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku orang yang mengasihi dan penuh dengan kasih. Sehingga dimanapun kami berada, kami mampu mengasihi sekitar kami. Dan kami mau menjadi berkat karena kami sudah lebih dulu diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kembali kita angkatkan pujian kita. Kita angkatkan pujian kita bernyanyi bahasa cinta. Dan selesai ini kita akan gabungkan doa kita untuk kakak, abang, dan adik kita. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, katakan kasih cinta hampa tak berguna. Kita ulangi sekali lagi. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat. Ajarilah kami
sahabat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur buat orang-orang yang Tuhan hadirkan menghiasi kehidupan kami. Kakak, abang, adik, dan sahabat-sahabat kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki mereka. Kami sadar Bapa, mereka selalu mendukung kami. Mereka selalu menopang kami lewat doa-doa mereka. Mereka selalu mengasihi kami. Walaupun terkadang Tuhan, mungkin di antara kami terjadi pertengkaran kecil, terjadi kesalahpahaman yang sedikit, tapi kami tahu mereka benar-benar menyayangi kami. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi mereka. Ajari kami dengan bahasa cinta-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menghargai setiap kehadiran mereka. Kami mengasihi abang, kakak, adik, dan seluruh sahabat kami. Karena ketika kami sedih, mereka ada untuk kami. Ketika kami senang, mereka juga ada untuk kami. Di dalam susah, sedih, senang, tawa, tangis kami, mereka ada untuk kami. Kami selalu mengasihi mereka. Oleh sebab itu Tuhan, lewat jam doa ini kami pun berdoa buat abang-abang kami, buat seluruh kakak kami, adik kami, juga seluruh sahabat-sahabat kami. Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, panjang umur, sehat serta mulia. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan kebijaksanaan, sehingga lewat berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada mereka, kami pun merasakan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat kehadiran mereka yang luar biasa boleh mewarnai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita angkatkan pujian kita bahasa cinta. Sekali lagi kita menyanyikan Andaikan Aku Lakukan yang luhur. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Andaikan aku lakukan
dalam mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita. Kita akan kumpulkan persembahan kita, dan ketika kita mengumpulkan persembahan kita, kita angkatkan kembali pujian kita kepada Tuhan lewat nyanyian rohani Kecaplah dan Lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita akan mengakhiri dengan doa syafaat, dan setelah itu kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Kami tetap bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami mensyukuri kasih kedua orang tua kami. Atau mungkin ada di antara permata yang tinggal memiliki satu orang tua. Itu pun kami syukuri Tuhan. Karena kami tahu walaupun orang tua kami sendiri, tapi kasih Tuhan luar biasa buat mereka. Dan mereka juga mengasihi kami. Atau bahkan ada di antara permata yang sudah tidak lagi memiliki ayah dan ibu. Tuhan, kami tahu ketika kami tidak memiliki orang tua, kami punya orang tua yang sesungguhnya, yaitu Bapa di surga, yang juga selalu mengasihi kami luar biasa. Sehingga karena cinta, kami boleh mampu bertahan hidup hingga saat ini. Tuhan, kami pun bersyukur kembali buat keluarga besar kami. Kami bersyukur buat sahabat-sahabat kami. Karena kehadiran mereka, Tuhan, kami mengerti betapa luar biasanya cinta Tuhan buat kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, ketika kami merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami mengucap syukur lewat ucapan persembahan kami berikan kepada Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan. Dan kami telah mengumpulkan persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah kami, berkati persembahan kami. Urapi Tuhan persembahan anak-anak-Mu ini menjadi dupa yang harum di dalam kerajaan Tuhan. Dan ajarilah gereja Tuhan, terkhusus kategori yang permata, sehingga anak-anak permata boleh memakaikan persembahan ucapan syukur untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan-pelayanannya. Tuhan, buat permata yang sudah bekerja, Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Bapa yang mengurapi mereka ketika bekerja, menjadi pekerja-pekerja keras yang handal, yang bijaksana, jadi pekerja-pekerja keras yang selalu mengandalkan Tuhan, sehingga lewat pekerjaan kami pun dicukupkan Tuhan. Dan ketika persembahan kami tadi kami minta kepada orang tua kami, Tuhan juga yang memberkati kehidupan dan pekerjaan orang tua kami. Lewat jerih payah mereka mencukupi kehidupan keluarga kami. Bapa, berkati orang tua kami. Setiap usaha yang mereka buka, pekerjaan yang mereka kerjakan, tanaman-tanaman, tape kering, sinuan-sinuan orang tua kami Tuhan.
Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Berlimpah berkat Tuhan berikan buat kedua orang tua kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami pun boleh dicukupkan kehidupan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Lewat jam doa ini Tuhan, kami juga boleh diingatkan kembali untuk kami boleh menebarkan kasih sayang, cinta kasih dimanapun kami berada, kepada siapapun kami boleh mengasihi mereka. Dan kami akan bertemu kembali Tuhan di jam doa untuk bulan yang akan datang. Bapa, kami rindu Tuhan, kami tidak akan lagi lain, karena kami rindu bersekutu dengan anak-anak permata. Walaupun pada saat ini Tuhan, kami belum boleh berkumpul bersama karena situasi masa pandemi COVID-19. Ini pun Tuhan kami berdoa buat pemerintahan kami, buat semua tim medis kami, untuk semua masyarakat Indonesia. Tuhan berkati kami. Kami rindu Tuhan supaya COVID-19 tidak lagi mengganggu setiap aktivitas kami. Kerinduan kami, jika boleh kami rendahkan diri kami rendahkan hati kami, kiranya Tuhan yang memusnahkan penyakit ini. Tuhan yang memusnahkan virus corona dari muka bumi. Tuhan berkati setiap ilmuwan kami, berikan hikmat dan kepintaran Tuhan, supaya mereka pun boleh menemukan vaksin atau obat. Sehingga ketika kami terjangkit oleh penyakit ini Tuhan, kami pun boleh disembuhkan lewat vaksin yang sudah ditemukan. Terkhusus Tuhan, ketika pada saat ini Bapa, ada beberapa orang kami berkumpul di rumah Tuhan, di gereja ini. Ketika kami tadi datang dengan tubuh yang kuat dan sehat, Tuhan, kami serahkan kembali hidup kami. Biarlah kami datang dengan tubuh yang sehat dan kuat, kami pulang kembali. Kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami pun pulang dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, jauhkan setiap kami yang hadir pada saat ini. Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit, terkhusus virus corona. Supaya kami jangan dipermalukan Tuhan lewat pekerjaan Tuhan yang kami lakukan pada saat ini. Dan setiap anak-anak permata, khususnya permata klasis baru Sibaya, ketika mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan limpahkan berkat buat setiap anak permata. Lewat rencana-rencana kehidupan mereka, studi mereka, pekerjaan, jodoh mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka, semuanya Tuhan berkati, Tuhan urapi. Dan setiap yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, juga Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka. Luar biasa di dalam pelayanan mereka Tuhan. Bapa, kami rindu kembali supaya untuk berikutnya, baik PA, baik jam doa, kami boleh bersekutu kembali bersama-sama Tuhan di dalam PA kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam segala salah dosa kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Si Engkau ngajari kita alu pertoton Tuhan, mari dage radurasi belaskan pertoton Tuhan, minta dage rasa ras. Oh Bapa kami di surga, gelar dulu kota diani, dalam itu dirajamu, selama perhatian dubas bumi indah bagi surga. Kami akan cukup basuari sudah indah, dan salah kami, bagi kami salah kalah kempak kami. Kami babai kami kubas perjuangan, tapi ulangilah kami dosa dari sebab kami sebada